Halo sahabat Mamiya, welcome back to Mamiya Daily Channel. Kali ini kita akan mempersembahkan video pembelajaran dengan judul SMPS atau Switch Mode Power Supply. Rangkaian catu daya atau power supply memainkan peran penting dalam setiap rangkaian listrik dan elektronik untuk menyediakan daya listrik ke rangkaian beban seperti mesin, komputer, dan lain-lain. Beban yang berbeda ini membutuhkan berbagai bentuk daya pada berbagai rentang dan karakteristik. Ini adalah gambar rangkaian SMPS. Jadi, daya diubah menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan konverter daya yang berbeda. Pada dasarnya, beban yang berbeda bekerja dengan berbagai jenis catu daya seperti SMPS. Catu daya AC, catu daya AC ke DC, catu daya yang dapat diprogram, catu daya tegangan tinggi, dan catu daya tak terputus. Apa itu SMPS atau Switch Mode Power Supply? SMPS didefinisikan sebagai ketika catu daya disertakan dengan regulator switching dari mengubah daya listrik dari satu bentuk ke bentuk lain dengan karakteristik yang diperlukan disebut SMPS. Catu daya ini digunakan untuk mendapatkan tegangan DC OP yang diatur dari tegangan IP DC atau AC yang tidak diatur. SMPS adalah rangkaian yang rumit seperti catu daya lainnya. Ia memasok dari sumber ke beban. SMPS sangat penting untuk peralatan listrik dan elektronik yang berbeda yang menghabiskan daya dan juga untuk merancang proyek elektronik. Topologi SMPS. Topologi SMPS dikategorikan ke dalam berbagai jenis seperti konverter AC to DC, konverter DC to DC, konverter forward, dan konverter flyback. Prinsip kerja dari SMPS. Prinsip kerja konverter DC to DC SMPS. Dalam sumber daya ini, daya DC tegangan tinggi secara langsung diperoleh dari sumber daya DC. Kemudian, daya DC tegangan tinggi ini biasanya diaktifkan di kisaran 15 kHz sampai 5 kHz. Selanjutnya, diumpankan ke unit transformator step down 50 Hz. OP dari transformator ini diumpankan ke penyearah. Mereka OP daya yang diarahkan ini digunakan sebagai sumber untuk beban. Dan waktu on osilator dikendalikan dan regulator loop tertutup terbentuk. Berikut adalah diagram konverter DC ke DC SMPS. Catu daya switching OP diatur dengan menggunakan pulse width modulation atau PWM yang ditunjukkan pada rangkaian di atas. Saklar digerakkan oleh osilator PWM. Kemudian, secara tidak langsung, trafo step down dikendalikan ketika catu daya dialirkan ke trafo. Oleh karena itu, OP dikontrol oleh modulasi lebar pulsa. Karena tegangan OP dan sinyal PWM ini berbanding terbalik satu sama lain. Jika siklus kerja 50%, maka daya maksimum ditransfer melalui transformator, dan jika siklus kerja turun, maka daya dalam transformator juga turun dengan mengurangi disipasi daya. Prinsip kerja konverter AC to DC SMPS.
Jenis SMPS ini memiliki AC input dan diubah menjadi DC dengan menggunakan penyearah dan filter. Tegangan DC yang tidak diatur ini dimasukkan ke rangkaian koreksi faktor daya saat terpengaruh. Ini karena di sekitar puncak tegangan, penyearah menarik pulsa arus pendek yang memiliki energi frekuensi tinggi yang secara signifikan mempengaruhi faktor daya untuk dikurangi. Berikut adalah gambar rangkaian konverter AC ke DC SMPS. Ini hampir sama dengan konverter yang dibahas di atas, tetapi di tempat catu daya DC, di sini kita telah menggunakan AC IP. Jadi, campuran penyearah dan filter, diagram blok ini digunakan untuk mengubah AC ke DC, dan operasi switching dilakukan dengan menggunakan power amplifier MOSFET. Transistor MOSFET mengkonsumsi resistansi rendah dan bisa menahan arus tinggi. Frekuensi switching dipilih sedemikian rupa sehingga harus dijaga agar tetap rendah untuk manusia normal atau di atas 20 kHz, dan aksi switching dikendalikan oleh umpan balik menggunakan osilator PWM. Sekali lagi, tegangan AC ini diumpankan ke OP dari transformator yang ditunjukkan pada gambar di atas untuk naik atau turunkan level tegangan. Kemudian, OP transformator ini diperbaiki dan dihaluskan dengan menggunakan filter OP dan penyearah. Tegangan OP dikendalikan oleh rangkaian umpan balik dengan menyamakannya dengan tegangan referensi. Prinsip kerja konverter flyback SMPS. Rangkaian SMPS yang memiliki daya OP sangat rendah atau kurang dari 100 watt disebut sebagai SMPS converter flyback. Jenis SMPS ini rangkaiannya sangat rendah dan sederhana dibandingkan dengan rangkaian SMPS lainnya. Jenis SMPS ini digunakan untuk aplikasi berdaya rendah. Berikut adalah bentuk rangkaian jenis SMPS converter flyback. Tegangan IP yang tidak diatur dengan besaran konstan diubah menjadi tegangan OP yang lebih disukai dengan beralih cepat menggunakan MOSFET. Frekuensi switching sekitar 100 kHz. Isolasi tegangan dapat dicapai dengan menggunakan transformator. Pengoperasian saklar dapat dikontrol dengan menggunakan PWM sambil menjalankan konverter flyback yang praktis. Trafo flyback menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan trafo normal. Trafo flyback mencakup dua belitan yang bertindak sebagai induktor berpasangan magnetik. OP dari transformator ini dikirim melalui kapasitor dan dioda untuk penyaringan serta perbaikan. Thanks for watching this video. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. See you to next video.